Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizal Marifah, NIM 2017 10 10 13 2 BKIA. Saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu definisi periwayatan hadis. Menurut istilah ilmu hadis, yang dimaksud dengan al-riwayah atau periwayatan hadis ialah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian para periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu. Seseorang tidak berhak meriwayatkan hadis tersebut apabila menghilangkan kata atau menambahkan kata sendiri, sehingga terproduksilah hadis-hadis yang hanya sesuai dengan pemahamannya sendiri mengenai hadis-hadis tersebut. Orang yang telah menerima hadis dari orang periwayat tetapi tidak menyampaikan hadis itu kepada orang lain, maka dia tidak dapat disebut sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis. Sekiranya orang tersebut menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain tetapi tidak menyampaikan hadis itu, dia tidak menyebut rangkaian periwayatnya, maka orang tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis. Dan apabila pendapat lain tentang pengertian periwayatan hadis namun mempunyai makna yang sama, yaitu adapun yang dimaksud periwayatan hadis adalah proses penerimaan dan tahammul hadis oleh seorang rawi dari gurunya, dan setelah dipahami, dihafalkan, dihayati, diamalkan, ditulis, ditajwid, dan disampaikan kepada orang lain sebagai murid dengan menyebutkan sumber pemberitaan riwayat tersebut. Materi yang kedua ada syarat-syarat dan metode, syarat-syarat dan proses periwayatan hadis. Syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk periwayatan hadis adalah sebagai berikut: Islam, balik, berakal, tidak fasik, terhindar dari tingkah laku yang mengurangi, menghilangkan kehormatan atau muru'ah, mampu menyampaikan hadis yang telah dihafalnya. Jika periwayat itu memiliki catatan, maka catatan ini dapat dipercaya dan sangat-sangat mengetahui hal-hal yang merusak maksud hadis yang meriwayatkan secara makna. Kedelapan syarat ini menurut Ibnu Al-Asir Al-Jazari tercakup dalam Islam, mukhalaf, adil, dan dabit. Sedangkan menurut Syuhudi Ismail, kedelapan syarat tadi tercakup di dalam dua karakteristik dasar, yakni adil dan dabit. Selanjutnya ada proses penerimaan hadis ialah penerimaan hadis oleh seseorang rawi dari seorang gurunya, dan setelah dipahami, dihafali, dihayati, diamalkan, ditulis, dan disampaikan kepada orang lain sebagai murid dengan menyebutkan sumber pemberitaan riwayat tersebut. Macam-macam atau cara-cara menyampaikan hadis. Satu, cara lisan di muka orang banyak yang terdiri dari kaum laki-laki. Dua, pengajian rutin di kalangan kaum laki-laki. Tiga, pengajian diadakan juga di kalangan kaum wanita setelah kaum wanita memintanya. Selain itu, masih ada riwayat lain yang menyatakan cara-cara Nabi menyampaikan hadisnya melalui yaitu: satu, dengan lisan dan perbuatan di hadapan orang banyak di masjid pada waktu malam dan subuh. Dua, hadis Nabi disampaikan sebagai teguran terhadap orang yang melakukan korupsi berupa penerimaan hadiah dari masyarakat. Tiga, hadis Nabi disampaikan dengan cara lisan, tidak diharapkan di hadapan orang banyak, berisi jawaban yang diajukan oleh sahabat, dan bentuk jawaban Nabi itu berupa tuntutan teknis suatu kegiatan yang berkaitan dengan agama. 4. Cara Nabi menyampaikan hadisnya selain cara lisan juga secara permintaan penjelasan terhadap sahabat, berupa takrir atas amalan ibadah sahabat yang belum dicontohkan langsung oleh Nabi. 5. Riwayat lain juga mengatakan cara Nabi menyampaikan hadisnya dengan bentuk tulisan. 6. Dalam bentuk lain juga Nabi menyampaikan hadisnya tidak dalam bentuk kegiatan, melainkan berupa keadaan. Itulah tadi bentuk-bentuk periwayatan hadis dari Nabi dengan beberapa bentuk, baik melalui perkataan, perbuatan, takrir, dan ikhwal lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.